Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan rimba, lahir seorang bayi laki-laki bernama Bayo. Namun kehidupan Bayo tidak seperti bayi pada umumnya. Orang tuanya yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan merasa bahwa mereka tidak mampu merawatnya. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk meninggalkan Bayo di tengah hutan, berharap bahwa alam akan menentukan nasib anak itu. Malam itu hutan dipenuhi suara binatang liar. Bayo yang masih terbungkus kain lusuh menangis di bawah cahaya rembulan. Tangisannya menarik perhatian seekor gorila betina bernama Kala yang baru saja kehilangan bayinya karena serangan predator. Kala mendekati Bayo dengan hati-hati, mengendus dan mengamati makhluk kecil itu. Dalam dirinya, ia merasakan naluri keibuan yang kuat. Dengan penuh kasih sayang, Kala mengangkat Bayo dan membawanya ke sarangnya di atas pohon besar. Kala memperlakukan Bayo seperti anaknya sendiri. Meski berbeda spesies, Kala melindungi, menyusui, dan menjaga Bayo dari bahaya hutan. Dalam kawanan gorila, Kala adalah salah satu pemimpin, sehingga bayi manusia itu diterima dengan penuh kehati-hatian oleh kelompoknya. Bayo tumbuh sebagai anak hutan sejati. Kala mengajarinya memanjat pohon, mencari makanan seperti buah-buahan dan daun, serta memahami isyarat bahaya di hutan. Dia belajar berjalan, berlari, dan bahkan memanjat dengan kelincahan yang luar biasa. Gerakannya menyerupai gorila, namun tubuhnya tetap manusia. Bayo juga belajar berkomunikasi dengan kawanan gorila menggunakan suara dan isyarat. Meskipun berbeda secara fisik, kawanan gorila menerima Bayo sebagai bagian dari keluarga. Namun Bayo juga mulai menyadari bahwa dirinya tidak sama. Ia tidak memiliki bulu tebal, tubuhnya lebih kecil, dan ia lebih rentan terhadap dingin dan bahaya. Kala dengan kasih sayangnya selalu melindunginya. Suatu hari, saat Bayo berusia sekitar 12 tahun, kelompoknya bertemu dengan para peneliti yang menjelajahi hutan. Salah satu peneliti, seorang wanita bernama Dr. Maya, melihat sosok Bayo di antara gorila. Awalnya, ia mengira Bayo hanyalah salah satu hewan liar. Namun setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa Bayo adalah seorang manusia yang hidup di antara gorila. Dr. Maya mencoba mendekati Bayo dengan hati-hati. Namun Bayo yang tidak mengenal manusia merasa curiga dan melarikan diri bersama Kala. Para peneliti mengikuti jejak mereka, dan dalam sebuah pertemuan yang menegangkan, Dr. Maya berhasil mendapatkan kepercayaan Kala. Ia memberi makanan dan menunjukkan bahwa ia tidak berniat mencelakakan mereka. Lambat laun, Bayo mulai penasaran dengan manusia. Ia melihat pakaian mereka, mendengar bahasa mereka, dan tertarik pada alat-alat yang mereka bawa. Dr. Maya terus mendekati Bayo dengan sabar, hingga akhirnya ia berhasil mengajaknya berbicara dalam bahasa sederhana. Dr. Maya mengungkapkan kebenaran kepada Bayo bahwa ia adalah seorang manusia yang pernah ditinggalkan di hutan. Ia menawarkan untuk membawa Bayo kembali ke dunia manusia, agar ia bisa hidup lebih baik dan mengenal asal-usulnya. Namun Bayo merasa bingung. Hutan adalah rumahnya, dan Kala adalah ibunya. Ia merasa bahwa dirinya adalah bagian dari alam, bukan dari dunia manusia. Kala, yang seolah memahami dilema Bayo, mendorongnya untuk mencoba dunia manusia. Ia mengisyaratkan bahwa Bayo memiliki takdir yang lebih besar. Dengan berat hati, Bayo memutuskan untuk mengikuti Dr. Maya, namun ia berjanji kepada Kala bahwa ia akan kembali suatu hari nanti. Di dunia manusia, Bayo mengalami tantangan besar. Ia harus belajar berbicara, membaca, dan menyesuaikan diri dengan peradaban. Namun, ia membawa kemampuan unik dari kehidupannya di hutan, keberanian, kecerdasan alamiah, dan empati terhadap makhluk hidup. Bayo tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa, menggunakan pengetahuannya untuk menjadi pelindung hutan. Bayo bekerja sama dengan dokter.
Maya untuk melindungi habitat gorila dan satwa liar lainnya. Ia sering kembali ke hutan untuk mengunjungi Kala dan kawanannya. Setiap kali ia pulang, Kala menyambutnya dengan pelukan hangat, seolah-olah waktu tidak pernah berlalu. Bayo akhirnya menjadi simbol hidup antara dua dunia, manusia dan alam. Ia dikenal sebagai anak hutan, seorang pelindung alam yang mengingatkan manusia tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Meski hidup di dunia manusia, hati Bayo tetap berada di hutan bersama Kala, ibunya yang sejati. Setelah beberapa tahun hidup di dunia manusia, Bayo menyadari bahwa meskipun ia berhasil beradaptasi, hatinya tetap merindukan kehidupan di hutan. Ia sering merasa kehilangan kebebasan yang dulu ia miliki. Dunia manusia, dengan segala kerumitannya, membuat Bayo rindu pada kesederhanaan dan kedamaian yang ia temukan bersama Kala dan kawanan gorila. Pada suatu hari, Bayo menerima kabar buruk dari dokter. Maya, hutan tempat ia tumbuh besar, sedang menghadapi ancaman. Perusahaan besar hendak menebang sebagian besar pohon untuk dijadikan lahan perkebunan. Ini berarti rumah bagi Kala dan kawanan gorila lainnya terancam hancur. Tanpa ragu, Bayo memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia merasa bahwa ini adalah panggilan hatinya, melindungi tempat yang telah membesarkannya. Bersama dokter, Maya dan beberapa aktivis lingkungan, Bayo memimpin gerakan untuk menghentikan penghancuran hutan tersebut. Bayo menggunakan segala pengetahuan dan keahliannya untuk melindungi hutan. Ia menunjukkan kepada para aktivis jalur-jalur tersembunyi di hutan, tempat-tempat strategis untuk memantau aktivitas perusahaan, serta titik-titik penting yang harus dilindungi. Kala dan kawanannya juga berperan besar. Dengan isyarat dan suara, Bayo mampu berkomunikasi dengan mereka untuk memobilisasi gerakan perlindungan. Para gorila membantu dengan cara mereka sendiri, mengalihkan perhatian para pekerja dan menciptakan gangguan agar penebangan pohon tertunda. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Perusahaan membawa alat-alat berat dan mempekerjakan orang-orang bersenjata untuk mengamankan wilayah tersebut. Suatu hari, konflik terjadi ketika para pekerja mencoba menyerang kelompok aktivis yang dipimpin Bayo. Dalam kekacauan itu, Kala terluka saat mencoba melindungi Bayo dari salah satu penebang. Bayo merasa bersalah dan terpukul melihat ibunya terluka. Namun, momen itu justru semakin menguatkan tekadnya. Ia bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan hutan ini dihancurkan. Berkat usaha keras Bayo dokter, Maya dan tim mereka, berita tentang perjuangan menyelamatkan hutan menyebar luas. Dukungan dari masyarakat dan organisasi internasional mulai berdatangan. Tekanan besar diberikan kepada perusahaan, hingga akhirnya mereka menghentikan operasi mereka. Namun, perjuangan itu memakan korban. Kala yang terluka parah, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Bayo. Sebelum pergi, Kala memandang Bayo dengan tatapan penuh kasih, seolah mengatakan bahwa ia bangga pada anak yang telah ia besarkan. Dengan hati yang hancur, Bayo menggali makam untuk Kala di bawah pohon besar tempat mereka pertama kali bertemu. Hutan kini selamat, tetapi kehilangan Kala meninggalkan luka mendalam di hati Bayo. Namun, ia tahu bahwa warisan ibunya tidak akan pernah hilang. Kala telah mengajarinya arti cinta tanpa syarat, keberanian, dan tanggung jawab terhadap alam. Setelah kejadian itu, Bayo mendedikasikan hidupnya untuk melindungi alam. Ia menjadi pembicara di seluruh dunia, menginspirasi orang-orang untuk menjaga lingkungan dan menghormati kehidupan liar. Organisasi yang ia dirikan, Ruma Foundation, menjadi salah satu pelopor dalam pelestarian hutan tropis dan habitat gorila. Setiap tahun, Bayo kembali ke hutan untuk mengunjungi makam Kala. Ia duduk di bawah pohon besar itu, mendengar suara angin yang berdesir di antara dedaunan, dan mengenang ibu yang telah memberinya kehidupan. Dalam keheningan hutan, ia merasa Kala masih bersamanya,
menjaga dan membimbingnya. Nama Bayo pun menjadi legenda. Orang-orang mengenalnya sebagai anak hutan, seorang manusia yang hidup di dua dunia, membawa pesan tentang cinta dan keberanian kepada seluruh umat manusia. Hingga akhir hidupnya, Bayo tetap menjadi penjaga alam, memastikan bahwa hutan dan makhluk-makhluk di dalamnya tetap hidup dalam damai